Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada video yang tak kalah menarik. Pokoknya tolong diabaikan suara yang agak parau-parau ini berhubung kita mau pilek batuk. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Saya ingin sampaikan begini, anak-anakku semua. Demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Betul. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum. Nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Betul, cocok. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan. Apalagi untuk seorang presiden, betul, Bu. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa, Ibu Irma? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Kita juga nggak ingat lagi, Bu, itu. Pasti sudah tahu. Mancing-mancing. Rakyat pasti sudah tahu. Pura-pura nggak tahu. Mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi. Saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Betul. Beri contoh yang baik. Betul. Kita harus akui itu diskursus yang bagus. Tapi yang kedua, yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya, kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah. Itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Ini saya sedikit luruskan tadi. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Biar rame yang sedikit. keempat ingin Ada Bung Refli suka motor-motor. Yang keempat saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tokoh jangan memberikan pernah sampaikan contoh kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Bicara etika, tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi salah. Jadi Refli sabar dulu. Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk forum ini. Kan ini kita bicara soal bukan demokrasi. Untuk catatan demokrasi malam hari ini. Jadi kita bicara itu. Jangan juga kemudian belum apa-apa sudah merasa kok saya menyindir siapa. Iya. Enggak kali ya. Jadi kita ini saling mengingatkan lah satu sama lain. Rocky Gerung. Apalagi Refli ini kan saya tahu tersebut juga namanya termention juga namanya. Jadi gini, Refli ini sebentar. Refli ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya karena saya pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan perbaiki cara ngomong Mbak Irma tadi, ya kan? Boleh lah biar rame sedikit. Gini. Kalau kita bicara teori harus hati-hati. Demokrasi itu padanannya nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu rule of law, negara hukum. Jadi itu adalah two side in one coin, dua sisi dari mata uang yang sama. Makanya Indonesia disebut sebagai constitutional demokrasi. Jadi demokrasi yang berlandaskan hukum atau konstitusi. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, itu bukan berarti demokrasi membutuhkan hukum saja. Demokrasi kedaulatan rakyat, hukum adalah nomokrasi. Jadi kalau konsep-konsep seperti itu saya kira kita sudah selesai dengan itu. Yang jadi masalah adalah kan konsep aplikasinya. Ketika kita bicara tentang oposisi, di antara kita saja beda-beda loh cara berpikirnya oposisi itu apa. Karena kita sesungguhnya ketika kita ingin menolak terminologi oposisi, kita bicara mengenai Indonesia tidak mengenal oposisi. Tapi tokoh-tokoh politik selalu ngomong tentang oposisi. Makanya menurut saya yang harus kita sepakati hari ini adalah bahwa saya setuju gaya Dedi. Oposisi itu adalah kesediaan Anda berdiri di luar pemerintahan. Karena bagaimanapun harus ada partai yang di luar pemerintahan. Anda bayangkan kalau seandainya semua partai ada di dalam pemerintahan. Memang harus seperti itu. Itu kalau Anda lebih bagus bahwa yang namanya parlemen member itu individual basis. Anda boleh ngomong apa saja ABC,
Tapi Otak begitu Bung partai Repli politik belum mengatakan sampai A, sana. semuanya A. Ini mau dimaklum. Even Dedi sekalipun. Hari ini dia mengatakan oposisi yes, oke? Tapi begitu nanti partai politik mengatakan oh no, kita tidak di luar pemerintahan, kita masuk. Selesai dia. Tapi itu belum putus, Bang. Belum putus sampai 24 Mei ya, Bang Deddy. Saya ingin mengatakan Lebih ke bahwa hati, di oke. kita itu ada paradoks. Di satu sisi sistem pemerintahan presidensil, tetapi di sisi lain tidak individual basis. Saya ingin mengatakan Prabowo boleh ngambil semua partai politik dalam pemerintahannya. Harus Tapi itu jangan harus. berasumsi bahwa dia membeli semua partai politik. Harusnya Narasi semua anggota DPR itu adalah dalam tanda kutip oposisi terhadap pemerintahan. Tentu oposisi yang loyal dan konstruktif. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa program itu jelek, Anda katakan jelek. Kalau bagus, Anda katakan bagus. Sama seperti saya. Saya akan mengatakan Prabowo bagus in some term, tetapi saya mengatakan tidak bagus. Nah, jangan sampai ketika kita tidak bagus itulah kemudian timbul masalah-masalah hukum diadukan. Maka Hoax, ini demokrasi hoax, tidak akan hoax. berjalan. Baik. Hoax ketika lebih ke hasad. teror Jadi mau kemudian dimaklum. Hoax. diutamakan. Itu Hoax, yang saya big hoax. katakan. Bang Habibur Rahman, bukan berarti kalau semuanya bergabung bisa dibeli suaranya oleh Ya, Prabowo kalau saya Subianto. sih sebenarnya datang ke sini pengen lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi kalau teman-teman Pak Habib ganteng. lebih banyak dari saya nggak ada masalah. Ya, betul, Pak Habib. Jadi kalau saya diminta ngomong, saya ngomong. Jadi saya sepakat. Ini sebetulnya baik Mbak Irma, Bang Deddy, Pak Refli, sebetulnya secara garis besar menyampaikan hal yang sama. Apa yang beda? Apalagi yang Pak Refli barusan kan sampaikan kan, oposisi itu ya parlemen yang melakukan mengimplementasikan fungsi check and balance itu kan parlemen, yaitu DPR. Ya, kita baca konstitusi kita maupun lihat implementasinya. Kalau teman-teman ikuti ya rapat di komisi-komisi di DPR. Sebetulnya teman-teman ini pasti sering lihat yang karena kan sekarang sudah bisa dipakai betul. Live streaming. Kayak live gitu kan Ya, betul. live Diakses, Bang, streaming ya. bisa di streaming. Itu yang kritis tuh semua kok, dan banyak sekali kebijakan kementerian, kebijakan pemerintah yang berubah setelah dikritisi oleh teman-teman dari partai yang dikatakan ada menterinya di pemerintahan. Banyak. Saya sebut Bung Repli ini banyak biasalah. tokoh-tokoh kritis Lebih ke- yang menyampaikan kritikan yang supporting dan bisa merubah kebijakan. Jadi susah berpikir positif. Ada Arteria Dahlan kalau di Komisi 3. Ada Taufik betul. Basari. Bang Opi gitu, ya. Bang Opi. Ada kemarin Masinton Pasaribu. Ada Ripka Ciptaning. Ada Deddy Sitorus. Ya. Ada macam-macam. Loh. Iya, tapi kan dalam konteks kita melihat sebuah fenomena bisa punya definisi masing-masing. Menurut kami cukup kritis, menurut Bang Refli kurang kritis. Ya, Ya, apa-apa betul. juga itu bagian dari demokrasi juga. Jadi Termasuk meskipun soal berada di Betul, dalam betul. tetap penegakan mereka hukum. objektif kritis ya, Bang Apa Habibur yang Rahman, ya. disampaikan Bang Refli itu kan kami serap, kami cermati dan coba kami implementasikan. Coba ya cek Pak Refli Harun ketika ada pelarangan mobilisasi massa yang Pak Gatot Nurmantio yang di Pak Gatot Surabaya itu Nurmantio. apa namanya kami ya kalau nggak salah ya kami Ya, betul, kami, ada Pak kami. Amin Rais segala macam siap ya iya Ada Pak kita Amin Rais. mempersoalkan dalam rapat dengan Kapolri kok kita persoalkan kok ya. Kami waktu itu sudah di pemerintahan gitu kan, dan pada akhirnya ada semacam perbaikan dalam handling kasus-kasus tersebut setahu saya ya. Jadi ya tentu nggak akan semua bisa memuaskan. Ini mulai Ya, mau tapi potong. kan- Oke, ya, dipotong di lagi Surabaya atau terjadi di Taman Makam Pahlawan Kalibata terjadi lagi hal yang sama kan? Iya betul Pak, itu dia Pak Refli. Kami terus meminta masukan dari tokoh-tokoh seperti Pak Refli Harun ini, gitu kan ya. Tentu nggak akan 100% memuaskan Pak Refli Harun, kan. betul. Ya nggak akan pernah mungkin ya. Baik, Bang Habibur Tapi Rahman. kami Kita juga tunggu bersama, coba Bang. maksimalkan Susah, peran kami ya, kami yang di DPR ini maksimalkan sebagai yang disampaikan oleh Pak Refli Fungsi tadi, cek dan recheck sebagai tersebut. oposisi Sama halnya seperti terhadap sikap PDI pemerintahan. Perjuangan nanti. Jadi Bang Deddy, apakah sampai ujung ini PDIP akan memutuskan berada di barisan oposisi sendirian? Ya, di mana-mana jalan sendiri itu kalau mau cepat lebih enak. Tetapi ini kan bukan soal sendiri atau enggak.
ada atau tidak ada partai lain. PDI Perjuangan kalau memang akhirnya memutuskan oposisi, ya itu jalan ideologis kita, nggak ada masalah. Which is siapapun juga mau ke government ya silakan, nggak ada masalah juga gitu. Dan bagi kami sebagai partai politik, karena memang kami diajarkan untuk membangun peradaban politik yang lebih baik, ya kalau feeling saya mengatakan kami pasti akan ke sana. Tetapi kan kita tunggu pimpinan partai mengatakan apa. Saya mengibaratkan ini seperti mobil, bawa negara ini kayak bawa mobil. Kalau di mobil tuh hanya ada gas aja, ini mobil bisa kemana-mana, Pak. Harus ada rem juga, ada kopling. Ya kalau sekarang Matic semua nggak ada tahu lagi nih pakai kopling kan. Tapi kan harus ada rem juga. Jadi dalam konteks itu supaya aman semua sampai ke tujuan, bukan supaya nggak jalan. Sekalipun dibujuk rayu mobilnya supaya masuk garasinya Prabowo Gibran tetap nggak mau, Bang. Kenapa? Meskipun ada bujuk rayu mobilnya masuk ke garasi Prabowo Gibran, mau tidak itu, Bang? Saya tidak bisa berandai-andai. Kan tadi saya sudah sampaikan di depan, proses menggali suasana kebatinan alam pikir dan alam rasa kader-kader PDI Perjuangan baru akan kita lakukan akhir bulan. Saya tidak tahu apakah itu akan diputuskan nanti pada 24 Mei atau 26 atau setelahnya atau Oktober atau setelahnya kemudian. Saya tidak bisa berspekulasi. Biarlah itu menjadi hak untuk pimpinan partai nanti memutuskan kita. Karena kami ada yang namanya disiplin disiplin yang revolusioner. Kira-kira seperti itu. Dah, disiplin revolusioner kalau kata Bang Deddy. Tapi Pak Ganjar sudah memutuskan oposisi. Nah, pokoknya simpulkan kan sendiri. Tapi betul, saya ingin menanggapi yang kata Bu Irma. Negara demokrasi maksudnya bukan negara yang suka-suka kita yang bicara, tapi kita juga ada batasannya. Negara demokrasi itu adalah negara hukum yang harus mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kita harus bisa membedakan mana kritikan, mana cacian. Nah, saya kira semoga video ini menambah informasi dan mencerdaskan kita. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau termakan isu hoax, jangan mau terpecah belah, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.